Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairani Siregar selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Operasi kelas MB 4503. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Latifah Darusari Mahida. Saya Muhammad Zul Aufa. Saya Gina Zahranya Nugraha. Saya Marcel Zinggo Octavian. Dan saya Egede Renanda. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil kerja diskusi kami dengan topik analisis lokasi dan tata letak IKEA Kota Baru Parahyangan. IKEA didirikan tahun 2020 di Jalan Parahyangan Raya nomor 9 Cipendei, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, IKEA adalah perusahaan furnitur asal Swedia yang dikenal dengan desain modern dan fungsional yang terjangkau. Lebih dari 400 toko di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, dan di IKEA KBP ini adalah toko keempat di Indonesia yang dibuka pada tanggal 15 Desember 2020. Industri furnitur memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan robot rumah tangga. Manajemen lokasi dan tata letak sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengalaman konsumen. Tata letak yang tepat dapat mengurangi biaya produksi, mempercepat waktu produksi dan pengiriman produk ke konsumen. IKEA dikenal dengan desain dan tata letak toko yang unik dan inovatif. Nah, IKEA sendiri menerapkan konsep self-service yang dimana kita melakukan pembelian dengan cara diri sendiri dan juga melakukan konsep flat packaging. Flat packaging adalah di mana memungkinkan pelanggan untuk melakukan pengiriman produk dalam jumlah yang besar, namun dengan biaya yang efisien. IKEA juga memiliki sistem manajemen lokasi dan tata letak yang baik di ruang produksi, gudang, dan toko. IKEA juga menggunakan sistem penempatan produk yang berdasarkan kategori dan nomor gudang. Kemudian ada pengertian lokasi. Menurut Herjanto tahun 2017, lokasi adalah suatu tempat yang strategis yang mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan sehingga perusahaan atau pabrik dapat beroperasi dengan lancar. Kemudian pengertian dari tata letak. Menurut William J. Stevenson tahun 2018, tata letak adalah cara menempatkan fasilitas produksi, inventaris, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mencapai tujuan operasi yang diinginkan. Kemudian kita akan membahas tentang analisis lokasi. Yang pertama ada akses dan lalu lintas pelanggan, yang kedua ada lingkungan, ketiga ada ekspansi, keempat ada parkir, kelima ada pencahayaan, dan yang terakhir keenam ada estetika. Baik, yang pertama adalah tentang akses dan lalu lintas pelanggan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa IKEA Bandung itu terletak di daerah Kota Baru Parahyangan. Lalu kenapa sih IKEA memilih lokasi tersebut? Hal ini dikarenakan Kota Baru Parahyangan atau KBP itu merupakan salah satu lokasi yang strategis dan berkembang pesat di Kota Bandung. Nah, KBP ini terletak di wilayah Padalarang dan merupakan kawasan perumahan terbesar di Bandung. Ada beberapa alasan mengapa IKEA mengambil lokasi di daerah ini. Yang pertama, KBP itu memiliki aksesibilitas yang baik, salah satunya dekat dengan jalan tol, yaitu Tol Padalarang. Dan yang kedua, akses yang mudah ke berbagai titik di Kota Bandung. Dan yang ketiga, karena banyaknya perumahan elit dan fasilitas umum di sekitar KBP. Sehingga hal ini membuat IKEA itu dapat menjangkau banyak calon pelanggan dan dapat memperluas bisnisnya di Kota Bandung. Lalu ada alasan kenapa IKEA memilih lokasi di dekat dengan jalan tol. Yang pertama, tentunya akses yang mudah. Hal ini sangat memudahkan pelanggan untuk menuju ke IKEA Kota Baru Parahyangan dari berbagai wilayah di sekitar Bandung dan bahkan dari kota-kota di luar Bandung karena banyak masyarakat yang berlalu lalang melewati jalan tol. Yang kedua, kemudahan transportasi.
Hal ini memudahkan pelanggan dalam menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, di mana masyarakat Bandung itu bisa menggunakan kendaraan umum seperti yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu bus Transmetro Pasundan. Dan yang terakhir adalah untuk pengoptimalan proses pengiriman dan mengurangi biaya operasional. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan di IKEA ini kan IKEA ini bertempat di Kota Baru Parahyangan yang merupakan lokasi perumahan. Dan ini merupakan lingkungan yang tepat bagi IKEA karena produk perumahan membutuhkan perabot perumahan juga dong. Berarti mereka sangat dekat dengan IKEA untuk untuk pemilihan perabotannya. Terus karena Kota Baru Parahyangan ini merupakan perumahan yang mewah, jadi IKEA ini sangat tepat. Karena IKEA ini ada dua jenis barang, yaitu barang yang terjangkau dan barang yang murah. Nah, barang yang terjangkau dan barang yang mewah. Nah, IKEA ini target pasar dari barang mewah ini adalah orang-orang dari menengah ke atas. Sehingga lokasi perumahan Kota Baru Parahyangan yang merupakan perumahan mewah di Bandung menjadi lokasi yang pemilihannya sangat tepat bagi IKEA. Selanjutnya ada dari ekspansi untuk IKEA. Nah, IKEA ini terdapat satu kafling, yaitu di kanan kiri dan depan belakang itu merupakan jalan dari Kota Baru Parahyangan. Dan di sebelah kanan dari IKEA ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk ekspansi IKEA. Jika dimungkinkan, adanya ekspansi harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti regulasi pemerintah, infrastruktur, permintaan pasar, ketersediaan SDM, persaingan pasar. Biasanya IKEA tidak melakukan ekspansi di lingkungan yang sama, tetapi mereka melakukan ekspansi di luar daerah. Misalnya kan dulu IKEA itu pertama-tama ada di Alam Sutra, lalu melakukan ekspansi seperti di Kota Bogor atau Surabaya. Nah, selanjutnya, IKEA Kota Baru Parahyangan merupakan salah satu toko IKEA di Indonesia yang terkenal dengan kualitas produk dan pelayanan yang berkualitas. Namun, selain kualitas produk dan pelayanan, kenyamanan dan kemudahan akses bagi pengunjung juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Oleh karena itu, IKEA Kota Baru Parahyangan memperhatikan aspek parkir sebagai salah satu bagian penting dalam memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Area parkir yang luas dan terorganisir dengan baik di IKEA Kota Baru Parahyangan memberikan keuntungan bagi para pengunjung. Dengan adanya area parkir yang luas, pengunjung dapat memilih tempat parkir yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pengunjung juga tidak perlu khawatir dengan keamanan kendaraan mereka karena area parkir yang terorganisir dengan baik akan meminimalisir risiko pencurian atau kerusakan kendaraan. Tidak hanya itu, tanda-tanda parkir yang jelas seperti marka jalan dan tanda arah juga memudahkan para pengunjung untuk menemukan tempat parkir dengan mudah. Dengan adanya tanda-tanda parkir yang jelas, para pengunjung tidak akan kesulitan dalam mencari lokasi parkir yang tepat dan aman. Hal ini akan meminimalisir waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh para pengunjung dalam mencari lokasi parkir. Namun, jika area parkir terlalu kecil atau kurang terorganisir, pengunjung mungkin akan kesulitan untuk menemukan tempat parkir yang aman dan nyaman. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman pengunjung saat berkunjung ke IKEA Kota Baru Parahyangan dan dapat mempengaruhi citra dari toko tersebut. Oleh karena itu, IKEA Kota Baru Parahyangan sangat memperhatikan aspek parkir sebagai bagian penting dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pengunjung. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Pencahayaan merupakan faktor penting dalam desain interior suatu bangunan karena dapat mempengaruhi mood dan juga memperbaiki kinerja visual. Hal ini lebih penting lagi di ruang publik seperti IKEA yang menerima banyak pengunjung setiap harinya. Pencahayaan yang baik dapat menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Dan di sini kita bisa melihat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa pencahayaan yang baik. Yang pertama yaitu kualitas lampu. Tiap area di IKEA memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti area display, produk, area makan, dan area parkir. Misalnya lampu di area display produk harus memberikan cahaya yang cukup untuk memperlihatkan detail produk, sementara lampu area makan harus memberikan suasana yang nyaman dan juga hangat.
Kedua, yaitu penempatan lampu dipertimbangkan dengan baik. Penempatan lampu juga merupakan faktor penting dalam pencahayaan IKEA. Lampu harus ditempatkan di tempat yang strategis untuk menciptakan cahaya yang merata di seluruh area IKEA. Misalnya lampu parkir harus ditempatkan di tempat yang tinggi agar cukup merata bagi seluruh area parkir. Selanjutnya yaitu kecerahan pencahayaan. Kecerahan pencahayaan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di area IKEA. Pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup dapat membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, pencahayaan harus diatur dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu konsistensi pencahayaan. Konsistensi pencahayaan di seluruh IKEA juga merupakan faktor penting. Hal ini Hal ini menciptakan suasana yang konsisten di seluruh IKEA dan membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Jika terdapat perbedaan kecerahan atau warna pencahayaan di antara area IKEA, hal ini tentu akan mengganggu pengalaman berbelanja oleh konsumen. Dan yang terakhir, pencahayaan yang baik dapat membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan aman saat berkunjung ke IKEA. Selanjutnya yaitu estetika. IKEA KBP yang telah dirancang dengan sangat baik dan terlihat menarik bagi pengunjungnya. Desain bangunan IKEA KBP dipenuhi dengan bentuk-bentuk geometris yang unik dan inovatif yang menambahkan karakteristik tersendiri pada bangunan tersebut. Tata letak bangunan dan penempatan area parkir yang strategis juga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang. Area publik di sekitar IKEA juga dirawat dengan baik. Tiap sudut area dibersihkan secara berkala dan selalu teratur sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi pengunjung. Lalu selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis tata letak dari IKEA KBP, di mana kami membahas topik mengenai tata letak restoran dan kafe, showroom, market hall, gudang, distro, dan customer service. Yang pertama mengenai tata letak dari restoran dan kafe pada IKEA KBP. Restoran dan kafe di IKEA Kota Baru Parahyangan itu memiliki tata letak yang kurang lebih mirip atau sama, di mana keduanya berada pada section atau bagian yang sama, yaitu pada lantai 2. Pelanggan akan disajikan dengan melihat berbagai jenis meja dan kursi yang tersedia untuk duduk dan menikmati makanan dan minuman mereka. Desain dari meja dan kursinya pun juga beragam, mulai dari meja dan kursi individual hingga meja dan kursi yang bisa digunakan bersama-sama. Lalu untuk meningkatkan efisiensi operasional, restoran dan kafe pada IKEA itu menerapkan konsep self-service, yaitu di mana mulai dari pemesanan makanan hingga mengembalikan alat makan di tempat yang telah disediakan sebelum meninggalkan restoran atau kafe. Lalu seperti kita ketahui bahwa ciri khas dari tata letak atau layout IKEA itu kurangnya sekat atau dinding yang memisahkan area satu ke area lainnya. Nah, hal ini juga diterapkan juga pada restoran dan kafe di IKEA KBP. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi desain IKEA, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang terbuka serta memberikan kesan yang lebih nyaman. Selain itu, restoran dan kafe ini terletak dekat dengan tangga masuk IKEA. Hal ini tujuannya agar pelanggan itu dapat makan dan minum sebelum mereka berbelanja. Nah, salah satu yang ikonik dari IKEA itu adalah showroomnya, yaitu showroom itu berbentuk display yang dibagi menjadi ruangan-ruangan seperti aslinya. Pemanfaatan dari ruangan ini cukup baik dengan atap yang tinggi sehingga pengunjung dapat meningkatkan pengalaman berasa luas serta kolom-kolom ruangan yang sedikit gitu. Nah, terus eh, showroom ini terletak di lantai 3 yang bisa diakses melalui lift dan eskalator. Nah, showroom Kota Baru Parahyangan dibuat seperti labirin, di mana petunjuk arah
showroom ini terlihat jelas ditunjukkan dengan tanda panah yang ke lantai gitu, yang diarahkan ke lantai. Flow ini dibuat agar pengunjung dapat berkeliling secara keseluruhan di showroom ini dan berlama-lama di showroom. Selanjutnya, di setiap ruangan ini terdapat furnitur-furnitur yang memiliki konsep yang sama dan beberapa barang yang tidak sesuai dengan ruangan tersebut agar terlihat dapat dibeli. Contohnya misalkan di kamar mandi ada dipajanglah sebuah lap. Lap itu merupakan bukan dari bagian dari kamar mandi. Selanjutnya, showroom juga terdapat bagian emergency exit untuk memperhatikan keselamatan dan kenyamanan para pengunjung dengan menyediakan pintu darurat, simbol emergency, dan denah jalur evakuasi di setiap bagian showroom. Dari showroom ini bisa berubah-ubah setiap 3 bulan sekali dan sudah direncanakan oleh pihak desain IKEA untuk diubah sesuai musim tertentu. Misalkan sekarang ini musim Ramadan. Nah, diubah desain tersebut menjadi desain yang berkonsep Ramadan. Perubahan layout ini dilakukan dengan baik pada display maupun tata letak pembagiannya untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Selain terdapat showroom, IKEA Kota Baru Parahyangan juga mempunyai market hall, di mana tempat seperti swalayan untuk kebutuhan rumah atau aksesoris rumah lainnya. Market hall terhubung langsung dengan showroom dan mempunyai arah yang ditunjukkan oleh IKEA Kota Baru Parahyangan. Sama seperti showroom, market hall dibagi menjadi bagian ruangan dalam rumah. Semisal, di bagian market hall dapur terdapat alat masak, lap, dan lain sebagainya. Tidak terlepas pula, barang-barang yang disimpan bukan pada bagiannya agar menarik perhatian pengunjung untuk membelinya. Terdapat juga flow atau arah yang ditunjukkan melalui panah sama seperti sebelumnya. Hal ini agar pengunjung melewati semua bagian di market hall. Meskipun ini merupakan market hall, di mana hanya terdapat barang yang bisa diambil untuk dibeli, tetapi ada display yang menunjukkan bagaimana barang tersebut dipadukan dengan barang lainnya. Contohnya, sebuah market hall bagian karpet dipadukan dengan meja dan kursi yang sesuai dengan warna atau tampilan dari karpet tersebut. Ini akan membuat pengunjung tergiur untuk membeli satu set barang yang dijadikan display tersebut, alih-alih hanya membeli karpet saja. Kemudian ada gudang. Secara umum, tata letak dari gudang IKEA Kota Baru Parahyangan tidak berubah sesuai dengan pemaparan narasumber sebelumnya. Sehingga dalam jangka panjang, tata letak dari gudang memungkinkan untuk tidak berubah. Salah satu ciri khas dari gudang IKEA yaitu penggunaan rak-rak penyimpanan yang tinggi. Rak-rak ini didesain secara khusus untuk memanfaatkan ketinggian ruangan gudang yang tersedia, sehingga memaksimalkan ruang penyimpanan barang. Selain itu, rak-rak penyimpanan ini juga dirancang agar mudah diakses dan digunakan oleh staf gudang, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil dan memindahkan barang dengan cepat dan mudah. Flow dari gudang ini akan menuju ke arah keluar yaitu kasir. Tata letak ini dilakukan sebagai bagian dari strategi desain dan operasional yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belanja yang efisien dan nyaman. Dengan menempatkan gudang dekat dengan area kasir, pelanggan dapat meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mencari barang yang diinginkan. Selain itu, tata letak ini juga dapat mengoptimalkan proses operasional dan logistik, yaitu barang-barang yang dipesan dari pemasok atau yang perlu dipindahkan dari satu area ke area lainnya dapat dengan mudah diambil dari gudang dan disimpan di area kasir sebelum dijual ke pelanggan. Nah, hal yang menarik dari gudang IKEA ini yaitu menerapkan konsep self-service, di mana pelanggan dapat mengambil sendiri barang-barang di gudang. Nah, di gudang tersebut kita diharuskan untuk mencari kode barang dan mengambil sendiri barang yang akan kita beli pada rak yang tersusun rapi. Nah, dari kasir tersebut di depannya ada bistro. Bistro ini adalah area yang menjual makanan ringan dan minuman. Nah, sangat cocok tempat ini ditempatkan depan kasir karena pelanggan bisa melakukan refreshing atau membeli makanan minuman di area bistro ini. Mereka itu menjual es krim atau nugget dan lain sebagainya. Tujuannya agar pelanggan dapat dengan mudah menemukan tempat duduk yang tersedia. Di bistro ini
tidak hanya menjual makanan dan minuman yang sudah jadi, tapi Bistro ini juga menjual makanan untuk dibawa pulang. Seperti contoh bakso Swedia yang ikonik dari IKEA. Selanjutnya ada self service machine es krim ini yang menjadi ikonik dari IKEA. Nah, bagian terakhir yang ada di IKEA dan terdapat di flow terakhir yang diarahkan oleh IKEA Kota Baru Parahyangan, yaitu bagian customer service. Di bagian ini, pelanggan dapat datang untuk mengadukan masalah yang dihadapi untuk barang yang mereka beli, memesan atau meminta bantuan untuk merakit suatu barang, atau menginginkan barang mereka untuk diantarkan dengan truk ke tujuan mereka. Bagian ini ditempatkan di bagian akhir atau belakang karena jika seseorang mengadu tentang masalah mereka, akan lebih mudah untuk mengaksesnya. Selain itu, jika seseorang menginginkan layanan antar dan layanan merakit barang, pelanggan akan lebih mudah mengaksesnya di akhir bagian yang dikunjungi mereka. Nah, mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.